Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nasyanti, NPM 171331000052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil critical review jurnal yang relevan dengan penelitian saya yang berjudul Peran Motivasi Pengetahuan Akuntansi Tingkat Pendidikan terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM. Jurnal yang pertama berjudul Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Skala Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil Menengah atau UKM di Kabupaten Kuningan. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi pada tahun 2019 dan penulisnya adalah Enung Nurhayati. Pendahuluan penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah atau yang dikenal UKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Peran utama dari UKM adalah dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan di dalam negeri. Salah satu masalah yang seringkali terabaikan oleh para pelaku bisnis UKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Tanpa metode akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek untuk berhasil dapat menjadi bangkrut. Adanya informasi akuntansi yang dihasilkan oleh catatan-catatan akuntansi dan diterapkan berdasarkan skala usaha dapat memaksimalkan informasi akuntansi untuk digunakan secara tepat dalam suatu pengambilan keputusan usaha. Tujuan penelitian ini sendiri adalah mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi dan skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil menengah atau UKM di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. 2 variabel independen tersebut adalah pengetahuan akuntansi dan skala usaha, sedangkan untuk variabel dependennya adalah penggunaan informasi akuntansi. Untuk teknik analisis data sendiri, karena jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, penelitian ini juga melakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk menemukan tingkat keabsahan dan keandalan dari instrumen penelitian sehingga dapat digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian. Untuk teknik analisis data selanjutnya juga menggunakan pengujian asumsi klasik, ada analisis deskriptif, analisis koefisien determinasi, serta pengujian signifikansi. Untuk metode penelitiannya, populasi dalam penelitian ini yaitu UKM yang ada di Kabupaten Kuningan yang masuk ke dalam data dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT Kabupaten Kuningan sampai tahun 2011, yakni sebanyak 1.431 UKM yang terdiri dari UKM jenis industri, usaha pedagang, dan aneka usaha. Populasi yang dimaksud adalah populasi yang sudah memperoleh izin legal dari Kabupaten Kuningan. Sampel yang diambil dari populasi tersebut dilakukan dengan teknik simple random dan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% dari daftar pengambilan sampel yang dianggap representatif menurut Isaac dan Michael dalam Sugiono 2003. Sampelnya adalah 10% dari populasi, yaitu sebanyak 143 UKM. Metode pengumpulan data penelitiannya adalah menggunakan survei lapangan, yaitu dengan mendapat kuesioner dan wawancara. Untuk hipotesis sendiri dalam penelitian ini ada 3 hipotesis, yaitu yang pertama, pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Yang kedua, skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Dan yang ketiga, pengetahuan akuntansi dan skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM Kabupaten Kuningan. Untuk hasil penelitian ini yaitu pengetahuan akuntansi yang dimiliki pelaku UKM mempunyai pengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi dengan pengaruh sebesar 0,691 atau sebesar 69,1%. Dan juga berdasarkan hasil analisis, skala usaha kecil menengah atau UKM mempunyai pengaruh yang positif terhadap penggunaan informasi akuntansi dengan pengaruh sebesar 0,203 atau 20,3%. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Yang kedua, skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Yang ketiga, pengetahuan akuntansi dan skala usaha berpengaruh secara positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Critical review jurnal dalam penelitian ini sendiri, pada bagian abstraknya, penelitian ini tidak mencerminkan secara jelas seperti pada abstrak secara umum, seperti tidak menjelaskan secara tentang populasi dan juga jenis penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini ada pengujian validitas dan reliabilitas. Namun, peneliti tidak mencantumkan secara jelas bagaimana hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas tersebut. Lalu, dalam penelitian ini juga tidak dijelaskan secara pasti pengukuran terkait dengan pengukuran variabel masing-masing variabelnya. Terus penelitian ini juga menggunakan 3 hipotesis, namun tidak menjelaskan secara pasti tentang
tiga hipotesis tersebut, tapi hanya menjelaskan tentang dua hipotesis saja. Pada bagian daftar pusaka pula, peneliti tidak mencantumkan sumber secara lengkap, karena sumber referensinya terbilang sangat sedikit, tidak seperti pada jurnal umumnya. Untuk jurnal yang kedua, yaitu berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UKM WIK Kabupaten Purbalingga. Publikasinya yaitu di jurnal Riset Akuntansi, Auditing dan Keuangan pada tahun 2019. Penulisnya adalah Dita Ramawan, Eliada Herbianti, dan Siti Makfiroh. Untuk ISSN penelitian ini yaitu 26204320 untuk online dan 16939441 untuk printnya. Untuk bagian pendahuluan pada penelitian ini, informasi adalah salah satu penggunaan yang penting bagi individu maupun organisasi. Proses pengambilan putusan juga penting. Informasi yang berkualitas merupakan salah satu output yang diinginkan stakeholders. UKM perlu mempunyai pemahaman tentang informasi akuntansi yang berkualitas agar informasi yang tertuang dapat digunakan untuk mengambil putusan yang tepat. Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada penggunaan informasi akuntansi usaha kecil dan menengah, seperti masa kepemimpinan perusahaan, umur usaha, terus pendidikan, formal manajer atau pemilik, pelatihan akuntansi yang diikuti oleh manajer atau pemilik. Dan juga pada Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dikenal sebagai industri rambut palsu atau wig yang diperkirakan pertama di Indonesia. Hasil survei pendahuluan pada UKM di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa para pendiri UKM yang masih memiliki kendala yaitu kurangnya informasi menjadi masalah yang sangat vital bagi suatu usaha, baik informasi internal maupun eksternal perusahaan. Kualitas informasi perusahaan jika diolah oleh sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan kinerja suatu usaha. Salah satunya sistem tersebut yang menjadi solusi bagi UKM adalah menyediakan data yang valid dan akurat dalam penggunaan sistem informasi akuntansi. Untuk tujuan penelitian ini adalah yaitu mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKMW Kabupaten Purbalingga. Untuk variabelnya sendiri ada 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel independennya sendiri ada pendidikan, skala usaha, umur usaha, dan pengetahuan akuntansi, serta variabel dependen berupa penggunaan informasi akuntansi. Untuk teknik analisis data sendiri, penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan juga pengujian instrumen berupa uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS IBM Statistik 16.0 for Windows, dan juga uji asumsi klasik dan uji analisis regresi linear berganda serta uji kelayakan model. Untuk metode penelitian sendiri, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Purbalingga dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UKM WIK Kabupaten Purbalingga yang berdasarkan Disperindak Kabupaten Purbalingga, yaitu terdapat 102 UKM WIK. Pada penelitian ini, ukuran sampelnya menggunakan rumus Slovin yang dihasilkan sebanyak 82 unit UKM. Sampelnya diambil menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria pada sampelnya adalah yang pertama berdiri di wilayah Kabupaten Purbalingga, khususnya Desa Karangbanjar dan berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar, berbentuk usaha perseorangan dan memiliki omset lebih dari 25 juta setiap bulan, jumlah produksi lebih dari 150 potong per bulannya. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan juga data sekunder yang diperoleh dari Disperindak Kabupaten Purbalingga. Untuk hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini, yang pertama, pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai T hitung min 0,284 dan signifikasi 0,78, yang mana nilai signifikasi tersebut lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu min 0,28 lebih besar daripada 1,66, sehingga dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap penggunaan informasi akuntansi, sehingga hipotesis yang pertama dinyatakan ditolak. Untuk hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan nilai T hitung 1,23 dan signifikasi 0,22, yang mana nilai signifikasi tersebut lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Dengan demikian, skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi, maka dengan ini hipotesis kedua dinyatakan ditolak. Untuk analisis hipotesis yang ketiga itu menunjukkan T hitung sebesar min 0,793 dan nilai signifikasi 0,43, yang mana menyatakan bahwasanya umur usaha tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Untuk hasil pengujian hipotesis yang keempat itu menunjukkan T hitung sebesar 9,77 dan signifikasi sebesar 0,00, sehingga nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.
Untuk hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa uji validitas kuesioner dilakukan dengan degree of freedom N-2 dan N sama dengan 82 dan DF sama dengan 80 serta tingkat verifikasi 99% diperoleh R tabel sebesar 0,182. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa R hitung correlative product moment question setiap item pertanyaan untuk menggunakan informasi akuntansi lebih besar daripada R tabel sebesar 0,182 sehingga seluruh item pertanyaan untuk setiap variabel tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan hasil dari pengujian reliabilitas untuk variabel penelitian ini menghasilkan putusan semua variabelnya reliable. Untuk hasil analisis deskriptifnya menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan mempunyai arti latar belakang pemilik terendah pada penelitian ini adalah skor 1 atau tidak sekolah dan latar belakang pendidikan tertinggi pada penelitian ini adalah 5 atau sarjana dengan rata-rata sebesar 2,95 yang menandakan bahwa para pelaku usaha berpendidikan cukup karena paling banyak berlatar belakang pendidikan SMA. Untuk variabel skala usahanya mempunyai arti omset pendapatan tahunan UKM terendah pada penelitian ini dengan skor 3,00. Variabel umur usaha mempunyai arti bahwasanya UKM terendah pada penelitian ini adalah 1 tahun atau tidak sampai 5 tahun dan skor umur UKM tertinggi adalah 5. Untuk variabel pengetahuan akuntansi, rata-rata pada UKM di Kabupaten Purbalingga mempunyai arti setidaknya pelaku usaha memahami akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan laba rugi dengan skor 1,33. Untuk variabel penggunaan informasi akuntansi, mempunyai arti setidaknya membuat laporan laba rugi tahunan dan salah satu kriteria penggunaan informasi akuntansi terpenuhi dengan nilai rata-rata sebesar 3,42. Untuk hasil pengujian asumsi klasik, terdapat hasilnya yaitu penelitian ini menunjukkan data terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinearitas dan bebas dari heterokedastisitas. Uji goodness atau fit-nya yang biasa disebut dengan uji F juga menunjukkan nilai F hitung sebesar 27,52 signifikan pada 0,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, latar belakang pendidikan pemilik tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM WIK di Kabupaten Purbalingga. Skala usaha tidak berpengaruh pada penggunaan informasi akuntansi pada UKM WIK di Kabupaten Purbalingga. Umur usaha tidak berpengaruh positif pada penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Kabupaten Purbalingga, dan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif pada penggunaan informasi akuntansi pada UKM di WIK di Kabupaten Purbalingga. Untuk kritika review jurnalnya, penelitian ini cukup menarik dengan memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi UKM. Penelitian ini juga sudah dikatakan baik, hanya saja masih sering dijumpai kesalahan pada spasi yang tidak sama antar katanya. Kemudian penulisan jurnal ini tersebut terkesan tidak rapi karena tidak rata kanan kiri. Pada bagian daftar pusaka pun tidak konsisten formatnya. Pada jurnal ini tidak dijelaskan terkait pengukuran variabel juga meskipun begitu, penelitian ini sudah cukup baik untuk menjelaskan terkait dengan jenis metode penelitian dan juga hasil penelitiannya. Untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal internasional yang berjudul The Effect of Accounting Information System on Organizational Performance in Jordania Industrial SMS, The Mediating Role of Knowledge Management. Publikasinya sendiri ada di International Journal of Business and Social Science tahun 2019. Penulisnya adalah Muhammad Akram Ahmad dan Saif Obeid Al-Biel. ISSN-nya 22191933 print dan juga 22196021 untuk yang online. Untuk pendahuluan pada penelitian ini yaitu salah satu faktor penentu perusahaan yang sukses adalah manajemen pengetahuan karena membantu perusahaan dalam menyiapkan lingkungan eksternal jangka panjang. Pada bagian awal abad 21, bisnis mulai berfokus pada manajemen pengetahuan dan sebagai konsekuensinya, hal tersebut berubah menjadi topik yang dicari dengan baik. Terutama di bidang penelitian akuntansi manajerial. Hal ini dibuktikan dengan studi sebelumnya bahwa perusahaan memiliki kontrol yang konsisten terhadap pengetahuan mereka dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke dalam kegiatan bisnis mereka yang lebih cenderung mencapai kesuksesan yang unggul. Lebih secara khusus, Girard 2015 mengungkapkan bahwa manajemen pengetahuan bekerja sebagai alat koordinasi yang membuat sumber daya menjadi kompeten. Dengan kata lain, adopsi dan kinerja manajemen pengetahuan memungkinkan perusahaan untuk mewujudkan peningkatan kinerja. Sistem informasi akuntansi dapat memainkan peran penting dalam membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka, di mana studi sebelumnya menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dan memungkinkan pengembangan kinerja perusahaan. Tujuan ini dapat dicapai dengan responsif terhadap perubahan lingkungan, terutama terhadap revolusi teknologi informasi. Di zaman saat ini, teknologi informasi telah menjadi penting dalam penggunaannya di sebagian besar perusahaan karena sekarang hampir mustahil untuk mencapai keunggulan kompetitif dan bertahan di pasar tanpa mengadopsi IT. Dalam hal ini, Pasal 2015 menyatakan bahwa sistem informasi yang paling banyak digunakan adalah sistem informasi akuntansi, terutama dalam hal pelaporan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh antara penggunaan sistem informasi akuntansi dan pengetahuan manajemen terhadap
kinerja organisasi. Variabel yang digunakan ada 3, yaitu sistem informasi akuntansi dan pengetahuan manajemen sebagai variabel independen dan kinerja organisasi sebagai variabel dependen. Untuk teknik analisis data sendiri, penelitian ini menggunakan analisis komponen utama yang ditambahkan dan varimax rotation. Satu komponen yang diperoleh dari skala sistem informasi akuntansi menghasilkan lebih dari 61% dari total variasi, di mana faktor laten atau kriteria Kaiser menjelaskan 50% dari keseluruhan varian untuk manajemen pengetahuan. Adapun organisasi kinerja lebih dari 73% dari total varian. Sebelum melakukan analisis komponen utama, dilakukan tes Perry-City-Bartlett untuk menguji tingkat korelasi antar variabel dengan P kurang dari 0,0001 bersama dengan indeks Kaiser-Meyer-Olkin untuk memverifikasi kesesuaian sampel. Koefisien Cronbach alpha juga diuji untuk memeriksa keandalan internal dan disarankan oleh Osman et al. Tahun 2015 yang berkisar antara 0,902 dengan 0,972. Untuk metode penelitian sendiri, sampelnya adalah karyawan UKM di sektor industri Yordania, yaitu dengan total 350, dan juga ada tingkat respon sebesar 70%, di mana menurut sampel studi demografi, 78% respondennya adalah karyawan garis depan dengan pengawas 33% di tingkat bawah hierarki perusahaan, dan juga 56% dari sampel adalah laki-laki dan 44% dari sampel adalah perempuan. 59%-nya kurang dari 30 tahun, 80% adalah pemegang gelar sarjana, dan juga 55% memiliki pengalaman kerja kurang dari 5 tahun. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur, di mana itemnya diukur oleh skala Likert dengan 5 titik, yaitu skala dimulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Untuk hipotesisnya yaitu sistem informasi akuntansi secara positif mempengaruhi pengetahuan manajemen, sistem informasi akuntansi secara positif mempengaruhi kinerja organisasi, pengetahuan manajemen secara positif mempengaruhi kinerja organisasi, dan pengetahuan manajemen memediasi hubungan antara sistem informasi akuntansi dan kinerja organisasi. Untuk hasil dari penelitian ini adalah alpha koefisien timbangan berkisar antara 0,902 hingga 0,972 yang menunjukkan bahwa semua subscale lebih tinggi dari tingkat keandalan yang paling tidak dapat diterima, yaitu 0,7. Untuk hasil analisis regresi yang dimediasi menunjukkan hubungan langsung dan signifikan dari sistem informasi akuntansi dengan kinerja organisasi dan tanpa efek manajemen pengetahuan, sebagaimana diusulkan dalam hipotesis yang pertama, yaitu 35,7% dari total varian. Lebih khusus lagi, dampak positif dan signifikan ditemukan dari sistem informasi akuntansi pada kinerja organisasi, yang menunjukkan bahwa hipotesis yang pertama didukung. Untuk berkenaan dengan hipotesis yang kedua, sistem informasi akuntansi menunjukkan secara signifikan berhubungan dengan manajemen pengetahuan, yakni 40,8% dari total varian, yang menunjukkan bahwa hipotesis kedua adalah diterima. Untuk berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Hayes 2009, penelitian ini menganalisis peran manajemen pengetahuan dalam menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan secara signifikan dan langsung berdampak pada kinerja organisasi, dengan hasil standar betanya 0,480 dengan P kurang dari 0,0001, sehingga H3 hipotesis yang ketiga juga diterima. Untuk model 3 juga mengungkapkan bahwa dampak signifikan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi kurang karena efek mediasi. Dengan demikian, hubungan antara sistem informasi akuntansi dan kinerja organisasi ditemukan sepenuhnya dimediasi oleh manajemen pengetahuan, sehingga dijelaskan bahwasanya kurangnya efek signifikan setelah penambahan kinerja dalam model tersebut. Oleh karena itu, model mediasi yang diusulkan pada hipotesis keempat juga didukung, karena menurut hasilnya, manajemen pengetahuan sangat signifikan dalam memediasi hubungan antara sistem informasi akuntansi dan kinerja organisasi, dan hanya ketika manajemen pengetahuan ditingkatkan bahwa sistem informasi akuntansi dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya dukungan untuk model mediasi tersebut. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, sistem informasi akuntansi dan pengetahuan manajemen berdampak positif pada kinerja organisasi. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja manajemen hanya dapat dimungkinkan melalui peningkatan pengetahuan manajemen. Untuk ketika reaksi dari jurnal ini sendiri, pada bagian abstrak pada penelitian ini kurang menjelaskan terkait jenis penelitian yang dilakukan. Selain itu, abstrak juga tidak seperti pada umumnya, yaitu terkesan terlalu singkat. Dan di abstrak pun tidak dijelaskan terkait metode penelitian. Namun, meskipun begitu, jurnal ini sudah terakreditasi dan menurut saya sudah baik dari segi isi. Penelitian ini juga cukup menarik, yakni bisa dijadikan saran untuk membaca agar meningkatkan pengetahuan terkait sistem informasi akuntansi dan pengetahuan manajemen agar kinerja organisasinya dapat ditingkatkan.